Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan mata kuliah Arabic for Economic. Kita masuk pada pertemuan kedua pembelajaran daring semester 1. Dalam timeline sudah dijelaskan kita akan membahas tentang buy atau jual beli. Dan pola perkuliahan daring juga sudah kita jelaskan pada pertemuan pertama, yaitu materi. Saya akan sedikit memaparkan materi hari ini. Kemudian silakan teman-teman mahasiswa meresum, yang mana resum Anda sebagai persiapan mengikuti kuis di tahap kedua. Dan bagi mahasiswa yang pada pertemuan kedua atau topik buy ini, jual beli, itu mendapat tugas untuk membuat resum dalam format PPT, silakan nanti diunggah hasilnya itu dalam pelaksanaan kuis. Nanti akan saya berikan satu opsi untuk mengunggah tugas Anda. Yang mengunggah cukup perwakilan satu mahasiswa saja dalam satu kelompok itu. Apabila sesuai timeline, maka pertemuan kedua kali ini yang bertugas adalah mahasiswa dengan nomor absen 1 sampai 3. Atau bisa jadi ini berubah ya, menyesuaikan jumlah mahasiswa yang ada di kelas Anda masing-masing. Silakan, yang pasti pada judul buy ini harus ada perwakilan dari mahasiswa yang mengunggah atau mengupload hasil resumnya dalam format PPT. Bila saya tampilkan lagi, ini adalah format penulisan covernya. Cukup seperti ini saja. Baik, langsung kita masuk pada makna etimologinya. Jadi secara bahasa al-bai atau jual beli ya, yang akan kita bahas pada hari ini, memiliki beberapa syarat syah, yaitu ada al-bai atau penjual, kemudian al-mushtari, pembeli, kemudian ada bid'ah atau barang dagangan, kemudian ada saman atau harga, kemudian nasighah atau ijab kabul. Jadi dalam transaksi jual beli unsur ini harus semua terpenuhi, maka jual beli Anda akan sah. Menurut makna terminologi, jual beli ialah persetujuan saling mengikat antara penjual dan pembeli. Oke, cukup sederhana ya, bisa dipahami. Dan ini saya ambil dari fikih muamalah kontemporer, ini referensinya. Ada lagi, makna terminologi dari jual beli adalah pertukaran harta dari penjual kepada pembeli sesuai dengan harga yang disepakati. Pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, harga barang itu dibayar dengan mata uang yang terbuat dari emas atau dinar dan mata uang yang terbuat dari perak atau dirham. Nah ini ya referensinya saya cantumkan. Sudah cukup jelas makna terminologi dari jual beli. Baik, dari kitab Matan Ghoyah wa Taqrib Al-Musamma bi Matan Abi Syuja halaman 49 ini juga dicantumkan al-buyu'u salasah asya. Ada 3 jenis jual beli. Bai'u aina musyahadah fajais. Jual beli yang jelas itu tampil semua atau hadir semua syarat-syarat tadi ya, penjual, pembeli, barang dagangannya jelas, harganya atau nilai tukarnya jelas, dan juga ada ijab kabulnya atau sighotnya jelas. Nah, ini jaiz, boleh jual beli yang seperti itu sah. Wa bai' syai'un mausuf fi dhimmah fajaiz idza wujidat as-sifah ala ma wusifa bih. Dan jual beli yang deskripsinya jelas atau sifatnya jelas diberikan kepada pembeli, itu hanya deskripsi sifatnya saja itu boleh, sedangkan barangnya ditangguhkan. Biasanya ini jual beli dengan proses pemesanan dulu. Nah ini boleh ya, yang pasti spek yang ditawarkan itu sesuai dengan barang yang nantinya akan didapatkan oleh pembeli. Ini boleh. Kemudian wabai aina ghaibah lam tusyahid fala yajuz. Kalau jual beli itu tidak ada wujudnya, dari segi barangnya nggak ada, dari segi sifatnya juga nggak jelas, fala yajuz. Nah ini jual beli yang dilarang atau tidak boleh. Wa yasihu bai'u kullu tahirin muntafi'un bih mamluk. Jadi jual beli kalau barangnya yang dijual itu adalah barang yang suci dan memiliki manfaat, maka boleh.
wala yasihu bai'u ainan najasah, dan tidak boleh jual beli itu barang yang bernajis, wala mala manfa'ah fi, dan barang yang tidak ada manfaatnya. Nah, itu tidak boleh. Ini digambarkan dengan bagan ini, ma yajuzu wa ma la yajuz minal buyu', yang boleh dan tidak boleh dari jual beli. Tadi sudah dijelaskan. Baik, ini saya ambil dari terjemahnya Matan Ghoyah wa Takrib, sama seperti tadi, cuman ini terjemahannya. Apabila teman-teman kurang yakin bisa membaca terjemahan ini. Ini ada di halaman 6 ya. Terjemahan miliknya Galih Maulana. Sama saja seperti tadi, jual beli ada 3 jenis ya. Yang terlihat maka boleh, kemudian yang disebutkan sifatnya atau speknya ya, ada jaminannya ya, ini juga boleh. Kemudian jual beli atau benda yang tidak ada dan tidak terlihat, tidak ada sifatnya juga nggak disebutkan, ini tidak boleh. Nanti akan kita berikan contoh-contohnya. Kita lanjut. Apabila jual beli tadi ada 3, yang pertama itu adalah yang boleh. Pastinya kalau boleh itu semua unsurnya muncul, mulai dari penjual, pembeli, kemudian dari barang dagangannya juga suci, tidak najis, kemudian nilai tukarnya juga ada, jelas ya, sigot atau akadnya, ijab kabulnya, itu juga jelas. Kemudian yang kedua itu disebutkan speknya, dijamin ya, speknya seperti apa, disebutkan sifat-sifatnya, kemudian barangnya ditangguhkan, dikirim atau dibuat dulu. Nah, ini juga jual beli yang seperti ini boleh, asal ada jaminan bahwa apa yang dideskripsikan, apa yang disebutkan sifat-sifatnya itu sesuai dengan barang yang akan diterima pembeli nantinya. Nah, kita bahas yang ketiga, yang tidak boleh, jual beli yang tidak boleh. Ada beberapa, ada banyak sekali, kita bahas 4 saja, yaitu jual beli yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan. Seperti apa? Seperti babi, berhala, bangkai, khomer. Nah, ini ya, tidak boleh. Kemudian jual beli yang gharar. Apa itu gharar? Yang belum jelas. Sifatnya, speknya itu masih samar-samar. Kenapa nggak boleh? Karena ini akan berpotensi merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli. Contohnya apa? Contohnya menjual putik mangga untuk dipetik kalau telah tua atau masak. Nah, ini gharar. Belum boleh ini ditransaksikan, belum boleh. Kemudian yang kedua, jual beli barang yang belum nampak, misalnya menjual ikan di kolam atau di laut, juga dengan menjual ubi atau singkong yang masih ditanam, atau menjual anak ternak yang masih dalam kandungan induknya. Nah, baik, ini perlu dipahami secara benar bahwa transaksi ini tidak boleh karena belum jelas. Tetapi kalau nanti ini ya, mangga ini sudah matang, kemudian Anda membeli dengan kualitas yang jelas barangnya, dengan nilai tukar yang jelas, nah itu baru sah. Sama seperti jual beli ikan hasil laut ini ya. Apabila sudah didapat ikannya, kemudian ada wujudnya ikan dan bisa dikonversikan dengan nilai tukarnya atau harganya, nah ini baru jual belinya sah. Tapi kalau belum berwujud, masih di laut, terus Anda tawar-tawaran, nah ini yang tidak boleh. Kemudian jual beli berikutnya yang tidak boleh, ini adalah jual beli bersyarat. Gimana ini? Contoh, mobilmu akan saya beli dengan syarat tanah kebunmu harus dijual kepadaku. Nah, baik, ini yang mengandung ancaman-ancaman ini juga batil, tidak diperbolehkan. Kita lanjut, jual beli yang menimbulkan kemadharatan. Contohnya apa? Jual beli patung, salib, buku-buku bacaan porno. Nah, kenapa dilarang? Karena barang-barang ini dapat menimbulkan perbuatan maksiat. Jadi yang nantinya akan menimbulkan sesuatu yang tidak baik, tidak bermanfaat, bahkan madarat, nah ini tidak boleh atau dilarang ya. Sama seperti transaksi dengan seorang dukun. Nah, ini tidak menimbulkan kemanfaatan tetapi akan menimbulkan kemadaratan, maka jual beli yang seperti ini adalah dilarang. Kita lanjut. Berikutnya adalah rukun dan syarat jual beli. Cukup singkat dan sederhana ya. Ada orang yang melaksanakan akad jual beli atau penjual dan pembeli, ada sigot atau ungkapan ijab dan kabul ya. Ini ungkapan kesepakatan antara kedua belah pihak, dan ada barangnya, ada juga nilai tukar. Nah, tadi sudah kita munculkan di makna etimologi atau
makna dari bahasa ya. Yang kita ambil adalah bahasa Arab. Tadi ada bai', kemudian ada mushtari, kemudian ada siqat, kemudian ada bid'ah, kemudian ada saman. Nah, semua harus muncul, ini rukun dan syaratnya. Kemudian implementasinya. Ini dapat diklasifikasikan dalam beberapa bentuk. Ditinjau dari pertukaran ada 4, yaitu jual beli itu bisa dilakukan dengan jual beli salam atau pesanan dulu, mesen dulu juga boleh ya. Kemudian jual beli muqayyadah atau barter itu juga boleh. Jual beli mutlak itu yang secara langsung, yang sering kita lakukan sehari-hari, ini adalah jual beli mutlak. Kemudian jual beli alat tukar dengan alat tukar. Seperti apa? Contohnya seperti dinar dengan dirham atau rupiah dengan dolar. Nah, ini boleh. Lanjut, kalau dari sisi pembayarannya, ini bisa dilakukan dengan beberapa teknik, yaitu al-murabahah, jual beli dengan pembayaran di muka, baik tunai maupun cicilan. Kemudian bai' as-salam, jual beli dengan pembayaran tangguh. Nah, ini biasanya jual beli online ini mengikuti akad salam ini. Nanti kita pelajari lebih lanjut ya. Kemudian bai' istisna, jual beli berdasarkan pesanan. Nah, ini teknik pembayarannya bisa di awal, di tengah, atau di akhir, boleh menyesuaikan produksi barang yang sedang dipesan. Nah, kurang lebihnya seperti ini saja. Yang lain lebih detailnya silakan Anda baca dalam fikih muamalah kontemporer ini. Jelas akan muncul banyak sekali berbagai macam pembahasan tentang jual beli, sangat detail di sana. Tapi yang kita ambil ini saja. Kenapa kita diatur? Berbagai transaksi jual beli di atas sesungguhnya bertujuan untuk menata sistem dan struktur ekonomi masyarakat menjadi lebih baik. Penghargaan terhadap kepemilikan orang lain dan terpenuhinya kebutuhan hidup dengan baik dan cara yang benar. Oke, ini semua demi pengelolaan harta kita supaya kita mendapatkan harta yang halal dan bersih dari riba. Nah, saya kira untuk jual beli ini pada intinya sudah cukup. Silakan Anda mencermati lagi hasil resume Anda masing-masing. Kemudian semua mempersiapkan diri untuk mengikuti kuis. Apabila dalam kuis nanti ada perintah untuk mengupload tugas resume format PowerPoint tentang bai', silahkan yang mendapat tugas Anda mengupload. Yang tidak mendapat tugas tidak perlu mengupload, tidak masalah begitu ya. Semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.